Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keteguhan jiwa. Dan tak terasa, dengan seiringnya waktu berjalan, kita semua hampir melaksanakan ibadah puasa dari awal, dan sekarang tinggal menghitung hari bulan puasa akan berakhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih berbicara tentang amalan ibadah puasa. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menarik dalam puasa itu. Ada banyak rahasia yang terkandung dalam puasa, terutama satu hal yang menurut saya merupakan suatu hal yang luar biasa. Salah satu keistimewaan puasa yang merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah adalah puasa itu merupakan ibadah yang paling mudah di antara ibadah-ibadah yang lain. Loh, kok bisa demikian? Padahal banyak orang yang tidak mampu untuk berpuasa, banyak orang yang enggan untuk berpuasa. Kenapa dibilang mudah? Iya mudah, karena sederhana. Ketika kita berbicara tentang puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain, taruhlah ibadah sholat, puasa itu jauh lebih mudah. Pertama, puasa tidak membutuhkan bacaan-bacaan yang harus dihafalkan. Kalau sholat harus hafal bacaan surat Al-Fatihah, harus hafal bacaan tasyahud. Puasa tidak. Kita tidak harus hafal apapun, yang penting kita berniat puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ibadah sholat, taruhlah sholat itu mau kentut batal ya. Kentut itu membatalkan sholat. Makan juga jelas batal. Bergerak di luar gerakan sholat itu batal. Puasa tidak. Jangankan mau kentut, mau BAB saja dalam sehari 5 kali itu tidak batal. Alangkah mudahnya. Belum lagi, ibadah puasa adalah ibadah yang bisa dalam tanda kutip disambi dengan aktivitas yang lain. Puasa kok mau jalan-jalan ke pasar? Boleh. Puasa kok sambil lihat televisi? Boleh. Puasa sambil main sepak bola? Boleh. Sholat haji nggak bisa. Sholat sambil jalan-jalan ke pasar? Ya nggak bisa. Sholat sambil main sepak bola? Ya nggak bisa. Sholat sambil lihat sinetron? Allahu Akbar. Terus ketika iklan, mumpung iklan, rukuk dulu, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh, iklan sudah selesai, dilihat dulu. Oh, ikrar, baru nanti sujud. Nah, puasa enggak. Mau nonton sinetron, mau jalan-jalan, mau main sepak bola, mau baca buku, tidak batal. Itu menurut saya ibadah yang sungguh luar biasa, ibadah yang paling mudah dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Namun pahalanya luar biasa, karena puasa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala secara khusus. Oleh karena itu, marilah kita dalam mengisi bulan Ramadan ini, kita didik diri kita untuk mengamalkan ibadah puasa. Baik kita menjauhi dari makan dan minum dan berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasa ataupun bisa mengurangi
pahala dari puasa itu. Karena ada saja orang yang berpuasa kaming so'imin la yanalu ila wal atos. Berapa banyak orang itu berpuasa tetapi tidak mendapatkan sesuatu kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Dia mungkin bisa menjaga mulut untuk kemasukan makanan, tetapi belum bisa menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Menjaga agar tidak masuk bisa, tetapi yang lebih sulit itu adalah menjaga agar ucapan-ucapan yang tidak layak untuk keluar itu bisa benar-benar ditahan. Karena aneh kok, orang itu ketika sahur makannya ayam, makannya tempe, maka sangat tidak masuk akal. Ketika dia berjalan, tahu-tahu kepleset, jatuh, atau menginjak sesuatu, duri atau apa yang membuat kaki sakit, yang keluar itu bukan tempe, bukan ayam, tapi apa? Jangkrik. Dan kata-kata yang lain padahal tidak masuk dalam mulutnya. Loh, kok bisa keluar dari mulutnya? Itu kan aneh. Kalau baiknya ya ketika terpleset, jatuh, itu bilang astagfirullahaladzim, innalillah. Ketika berat ya, ketika masuk akal, masuk tempe, keluar tempe, masuk tahu, keluar tahu. Maka yang sulit itu memang selain menjaga apa yang masuk ke dalam mulut adalah apa yang keluar dari mulut. Karena apa? Itu adalah salah satu yang menyebabkan amalan ibadah kita tidak mendapatkan pahala, atau dalam bahasa yang sederhana, ibadah kita rusak karena kita belum bisa menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, bahkan sampai kita masih mau berbohong, masih mau membicarakan aib orang lain di hadapan orang lain juga, yang biasa dikenal dengan istilah ghibah. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan yang sudah tidak banyak lagi kita gunakan sebaik-baiknya. Marilah, ibadah puasa ini adalah untuk kita sendiri, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hiraukan orang lain yang mungkin mereka tidak berpuasa. Toh kita tidak tahu kenapa mereka berpuasa. Biarlah itu urusan mereka dengan Allah. Karena sesungguhnya yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Maka ketika orang itu tidak berpuasa, bisa jadi karena dia tidak terpanggil oleh Allah. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Tetapi bukan hanya sampai itu saja. Bisa jadi orang tersebut beriman tetapi dia tidak berpuasa dikarenakan ada udzur. Satu hal yang sederhana, ketika kita melihat di lingkungan kita, taruhlah orang sudah paham betul yang namanya sakit, yang namanya musafir, itu boleh tidak berpuasa. Tetapi satu hal yang kadang tidak kita sadari, kita menganggap dia imannya kurang, kita menganggap dia itu kurang taat kepada Allah. Ketiga, dia tidak berpuasa mungkin karena alasan pekerjaan. Kalau kita yang dalam kesehariannya kerjaannya ringan, mungkin mudah untuk berpuasa. Tetapi ada saudara kita yang setiap hari bekerja keras, mohon maaf nih saya contohkan, mungkin kuli bangunan, dia harus kepanasan di bawah terik matahari, dia harus naik di sana. Ketika dia tidak kuat karena beratnya pekerjaan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Allah itu memberikan keringanan. Sehingga ketika memang orang tersebut tidak kuat untuk berpuasa, sah-sah saja mereka untuk membatalkan puasa. Tetapi satu catatan, ketika orang bekerja, dia punya pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan banyak energi,
Yang harus dilakukan pertama adalah di malam harinya orang tersebut harus tetap berniat untuk berpuasa. Dia kuli bangunan, dia mungkin bekerja di terik matahari, dia mungkin seorang sopir yang setiap hari harus mengantar perjalanan yang jauh dengan macetnya lalu lintas sehingga berat yang dia lakukan. Maka yang pertama, dia di malam harinya harus punya niat untuk berpuasa. Di waktu pagi siangnya dia harus berpuasa. Kok ternyata entah jam berapa ia merasa tidak mampu, boleh yang membatalkan. Karena memang itulah kondisi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah sungguh mengetahui apa yang sudah kita usahakan. Asalkan kita sudah punya niatan untuk berpuasa, tetapi di tengah jalan karena kerasnya kehidupan, karena beratnya pekerjaan, kita tidak kuat, kemudian kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi syaratnya harus niat terlebih dahulu untuk berpuasa. Jangan begini, pekerjaanku itu berat, mendingan aku tidak berpuasa saja besok. Bukan demikian, harus niat berpuasa. Kok ternyata tidak kuat, boleh untuk iftar, boleh untuk membatalkan, dengan catatan ketika nanti selesai bulan Ramadan, berapa hari dia tidak berpuasa, wajib baginya untuk mengqadha atau mengganti puasa. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan Allah, atas rahmat Allah kepada hambanya. Dan satu lagi, saya ingatkan kepada Anda semua, janganlah kita yang merasa sudah berpuasa, saat melihat orang lain tidak berpuasa, kita merasa diri kita lebih mulia di samping Allah, diri kita lebih terpuji dari orang tersebut. Ingatlah, ada beberapa hal yang menjadi alasan mungkin mengapa mereka itu tidak berpuasa. Saya yakin setiap orang pasti punya niatan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam kehidupan, dalam realitanya, ada saja hal-hal yang membuat mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, tiada lain dan tiada bukan, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika ada kurang lebih dari saya minta maaf yang besar-besarnya. Sebelumnya, kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.